Selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian. Pada hari ini 25 September tahun 2021. Marilah kita mempersatukan hati dan pikiran kita untuk menjalani ibadat pagi kita seperti biasa pada hari ini. Mari kita awali dengan bernyanyi. Lagu pembukaan kita, semua bunga ikut bernyanyi, 1, 2, 3 ya. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan di dunia menuntunmu ke surga. Desiran angin nan mesra mengayunmu ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, anak-anak kami yang terkasih, dalam hidup kita sehari-hari menghindar dari masalah atau lari dari masalah dan penderitaan adalah hal yang umum dan hal yang sering sekali kita lakukan. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 9 ayat 43 sampai ayat ke-45. Injil Lukas bab 9 ayat 43 sampai ayat ke-45. Kita akan mendengar bagaimana kita dapat meneladani Yesus dalam menghadapi penderitaan. Nah, marilah kita hadir dalam ibadat ini dengan hati dan pikiran yang jernih. Kita mempersembahkan segenap hati dan pikiran kita supaya sabda Allah benar-benar dapat kita dengarkan dan dapat tertanam di hati kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu sebab kami percaya berkat kasih dan penyertaan-Mu kembali mempersatukan kami pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu sekaligus mendengarkan firman-Mu. Hadirlah dengan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, supaya dalam segala kelemahan dan keterbatasan kemanusiawian kami dapat meneladani Kristus dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjadi semakin layak dan pantas bagi-Mu untuk melakukan hal-hal yang berkenan bagi-Mu dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Lagu pengantar Injil. Lagu pengantar Injil kita, Yesuslah bersabda, 1, 2, 3 ya. Yesuslah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Kini kau kuutus, wartakan sabdaku, warta sukacita dari Bapakku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku, Dikau Tuhanku. Ayat kedua, Dikau telah bersabda,
Siapa bersamaku akan menghasilkan buah yang limpah. Terpisah dariku, dikau akan musnah. Bila bersamaku, dikau bahagia. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku, Dikau Tuhanku. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, anak-anak kami yang terkasih, pada hari ini bacaan Injil kita bercerita tentang Yesus yang menyatakan atau memberitahukan kedua kalinya tentang penderitaan yang akan Dia hadapi. Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan anak manusia. Nah, dalam hal ini orang-orang yang mendengarkan Dia pada saat itu tentunya mengerti arti dari perkataan Yesus, tetapi untuk menanyakan itu mereka tidak berani. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Yesus akan mengalami penderitaan. Nah, kurang lebih sama dengan pengalaman atau hidup kita pada zaman sekarang. Zaman kita sekarang ini dipenuhi dengan zaman yang serba praktis, serba modern, atau serba instan. Artinya kita cenderung mengharapkan untuk mendapatkan hasil yang instan, hasil yang cepat. Kalau bisa tidak perlu capek, tetapi mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, jadi kita cenderung menjadi pribadi-pribadi yang menghindari penderitaan atau kesulitan. Nah, apa yang dapat kita pelajari atau apa yang dapat kita simak dari Injil kita pada hari ini adalah bagaimana Yesus tahu bahwa Dia akan menghadapi penderitaan pada akhirnya. Tetapi Dia tidak mundur, Dia tidak menghindar. Walaupun Dia memiliki kekuasaan untuk itu, melainkan Dia berusaha melakukan yang terbaik dalam karya pelayanannya, sehingga pada akhirnya Dia menang, mengalahkan maut. Dia memang harus menghadapi maut, Dia memang harus menghadapi siksaan dan penderitaan. Dia tidak menghindar, tidak lari dari masalah itu, melainkan menghadapinya, dan pada akhirnya Dia menang dari maut setelah semua penderitaan. Nah, anak-anak kami sekalian, Bapak Ibu, dalam keluarga, dalam hidup kita sehari-hari, terutama dalam hidup kita, contohnya yang paling sederhana adalah ketika kita belajar jalan, belajar berjalan. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang begitu lahir langsung bisa berjalan. Ketika kita belajar berjalan, kita semua merasakan bagaimana kepala kita benjol, bagaimana gigi kita ada yang tumpul, ada yang menabrak dinding, ada yang jatuh ke paret, tetapi kita tetap belajar berjalan. Nah, itulah kekuatan atau semangat kita ketika kita masih kecil. Kalau seandainya orang tua kita terus menggendong-gendong kita, memegang kita, maka kita tidak akan pernah bisa berjalan. Nah, dengan semangat anak-anak itu, dengan semangat yang murni itu, kita
hendak mendengar Injil hari ini bahwa justru dengan menghadapi kesulitan itu, dengan menghadapi penderitaan itu, kita akan mendapatkan kemenangan. Nah, contoh misalnya anak-anak kami sekalian, ketika anak-anak kami sekalian belajar, maka hasilnya orang bijak mengatakan bahwa usaha tidak akan pernah atau proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Artinya akan sulit ketika kamu belajar. Kamu akan merasakan capek, kamu mungkin akan merasakan bosan, kamu akan mungkin merasakan stres ketika belajar, ketika mengerjakan tugas. Tetapi pada akhirnya itu semua akan bermanfaat bagi dirimu. Bahkan dalam keluarga kita juga, untuk Bapak dan Ibu semua, kita tahu bahwa dalam hidup keluarga kita akan ada banyak masalah, harus ada banyak masalah yang kita hadapi, terutama pada masa pandemi ini. Nah, kita bisa lari dari masalah-masalah itu. Setiap datang kita bisa menghindar, tetapi ujung-ujungnya masalah itu akan tetap ada. Nah, sama seperti sekarang kita sudah memasuki level 3 di PPKM, artinya kita diberi kesempatan untuk menghadapi, bukan lari dari masalah, tidak. Masalah akan tetap ada walaupun kita membuat pembelajaran terbatas. Justru dengan itu kita bisa tetap berusaha bersama, saling menjalin, saling mendukung. Bukan berarti kita jadi sembarangan ketika kita diberi peluang untuk pertemuan tatap muka terbatas dalam pembelajaran. Tentunya baik sekolah maupun para bapak ibu orang tua kami sekalian saling mendukung, saling bekerja sama. Kita menghadapi masalah, kita menghadapi kesulitan, dan kita percaya bahwa kita akan dapat menang di ujungnya, menang pada akhirnya. Artinya dalam hidup iman kita, dalam hidup kita sehari-hari, masalah dan kesulitan pasti ada. Tetapi dengan meneladani apa yang Yesus lakukan, kita percaya bahwa dengan menghadapi masalah-masalah itu, dengan menghadapi penderitaan dan kesulitan itu, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, semoga renungan kita pada hari ini dapat semakin meneguhkan iman kita, semakin mempererat persaudaraan kita untuk saling mengisi, saling melengkapi, dan saling bekerja sama, sehingga kita dapat menjadi persekutuan umat beriman yang benar-benar layak dan pantas di hadapan Allah. Amin. Amanat Injil kita, kesulitan dan penderitaan adalah kenyataan yang harus kita hadapi dan bukannya kita hindari. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Tanamkanlah dalam hati kami, kuatkan dan teguhkanlah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menjalankannya dalam hidup kami sehari-hari. Kemanusiawian dalam diri kami lemah dan penuh dengan kekurangan. Tapi kami percaya dengan keilahian yang Kau anugerahkan kepada kami dapat bersama-sama, saling bekerja sama, dan saling berbagi untuk menghadapi kesulitan-kesulitan kami, sehingga kami dapat bersatu menjadi umat-Mu, menjadi jemaat-Mu yang layak dan pantas bagi-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berkati. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, anak kami sekalian, dengan ini ibadat pagi kita pada hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dengan semangat hidup dan semangat iman yang teguh. Amin. Lagu penutup kita, Salam Maria, 1, 2, 3 ya. Salam
Salam damai Tuhan Yesus memberkati.